Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 semuanya, selamat berjumpa kembali di pertemuan informatika. Alhamdulillah kali ini sudah pertemuan kelima ya anak-anak. Ya, sebelum memulai pembelajaran biar diberikan Allah kelancaran, walaupun tadi juga sudah berdoa bersama dengan wali kelas masing-masing. Terlebih dahulu mari kita baca basmalah, semoga pembelajaran kita diberikan Allah kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kelima kali ini saya memberikan atau kita akan belajar memodifikasi program. Kalau kemarin program yang kita modifikasi masih program yang sangat sederhana, ini pada pertemuan kelima kita akan masuk modifikasi program yang lebih kompleks ya. Bebannya saya tambahi sedikit, jadi nanti programnya agak lebih banyak. Pertemuan kelima ini kita akan belajar memodifikasi program kasir yang di dalamnya juga terdapat program untuk menghitung diskon ya. Jadi pertemuan kelima ini kita mempelajari modifikasi program kasir plus menghitung diskon. Ini ada output program yang ditampilkan Bu Ida. Kenapa kok langsung outputnya Bu Ida ya? Karena nanti kalian akan belajar untuk merancang bagaimana membuat programnya ya. Ini output awal yang akan kita jadikan bahan untuk modifikasi ya. Program kasir toko madrasah Manam Jombang dibuat oleh siapa nanti nama kalian, kelasnya kelas 12 apa, silakan dituliskan. Nah, misalkan nanti kita seolah-olah kita membuat program kasir yang biasanya dipakai waktu kita belanja di minimarket ya. Misalnya kita belanja jumlah barang yang dibeli ada 2. Jadi nanti kalian bisa memasukkan berapapun jumlah belanjaanmu, mau 1 saja, mau 2, mau 3 atau 10 bisa nanti ya. Nanti ditulis nama barangnya apa, kemudian jumlahnya berapa, harganya berapa, sehingga bisa ditampilkan dalam sebuah tampilan struk seperti ini ya. Struknya masih struk sederhana. Nanti ini ada kriterianya untuk bisa mendapatkan diskon. Misalnya karena ini sudah belanja di atas 100.000, maka bisa mendapatkan diskon 6%. Nanti juga kalau belanjanya di atas 50.000 atau 50 sampai dengan 100.000 bisa mendapatkan diskon 4%. Kalau belanjanya 25.000 sampai dengan 50.000 diskonnya 2% misalnya ya. Nah, kalau belanjanya kurang dari 25.000 baru itu nanti tidak mendapatkan diskon ya. Setelah ini ya, jadi itu nanti di program kita ini bisa menampilkan struk seperti kita belanja itu ya, ada nomor, barang, jumlahnya, harganya, kemudian subtotalnya. Maksudnya subtotal untuk total harga yang sudah dibeli tadi, harga barang-barang tadi. Nah, jumlah bayar seharusnya berapa. Kemudian, nah, diskon ini nanti sesuai dengan jumlah bayarnya, dengan ketentuan tadi ya. Misalnya kurang dari 25.000 tidak mendapatkan diskon. 25 sampai 50.000 diskonnya adalah 2%. 50 sampai 100 diskonnya 4%, dan 100.000 ke atas diskonnya 6%. Kemudian nanti total bayar ini biasanya adalah jumlah yang dibayar dikurangi diskon. Kemudian bayar ini kita memasukkan manual. Misalnya ya, biasanya kalau kalian belanjakan seperti itu, kasirnya uang yang saya terima 200.000 ya Pak, maka silakan nanti diketik di situ 200.000. Nah, terakhir bisa menampilkan uang kembalinya. Ketika kita membayar 100.000 yang harus total bayarnya hanya 164.500, berarti nanti dapat kembalian uang berapa? 35.500 ya. Ini masih mungkin programnya memang agak panjang. Itu ya sekilas tentang tampilan dari output program ini. Nah,
Setelah kalian mengamati tampilan output program kasir yang terdapat perhitungan diskon di atas, ya, jika kita ingin memodifikasi programnya, menurut kalian itu yang pertama, kan kemarin kalau mau memodifikasi program harus ada 5 kriteria ini, kan harus ada 5 hal ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, kriteria kualitas program apa yang tidak terpenuhi menurut kalian dari program di atas, ya. Misalnya kemarin kriteria itu ada usability, kemudian ada reliability, kemudian ada banyak sekali, nanti coba dicatat, dibuka lagi catatanmu, ada beberapa kriteria kualitas program yang baik, itu harus memenuhi beberapa kriteria. Ini pertemuan pertama, insya Allah ya, sudah saya jelaskan itu. Kemudian yang kedua, fungsi programnya untuk apa? Sangat jelas ya, programnya untuk apa anak-anak? Ya, untuk program kasir dan menghitung diskon. Algoritmanya bagaimana? Mungkin ini kalian yang masih sulit untuk bisa menentukan bagaimana algoritmanya. Kemudian yang keempat, bahasa pemrograman apa yang digunakan. Sangat jelas ya, kalian bisa menyimpulkan bahasa pemrograman apa yang dipakai. Apakah nanti menggunakan bahasa pemrograman C atau C++, silakan dituliskan. Dan bagaimana pengkodeannya, ini yang mungkin agak ruwet. Nah, sekarang saya jelaskan dulu ke algoritma. Sebentar nggih. Ini saya tutup dulu. Ke flowchart nak nggih. Algoritma atau flowchart. Bentar. HP-nya macet. Kebetulan Bu Ida memang nyimpennya ada di, saya simpan di WA. Nah, nih tadi yang ditanyakan bagaimana struktur algoritmanya. Kita membuat algoritmanya dengan menggunakan flowchart saja biar mudah. Ya, insya Allah dulu di kelas 11 semester 2 saya sudah pernah menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman. Kalau diartikan algoritma itu kan urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Ada banyak cara memang untuk menggambarkan algoritma. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan flowchart. Contoh flowchartnya seperti ini anak-anak ya. Misalnya, biasanya sebuah program itu kalau diurutkan mulai. Nah, kemudian dilanjutkan dengan deklarasi. Deklarasi ini biasanya isinya adalah mendeklarasikan hal-hal apa saja nanti yang akan dimunculkan di dalam program itu, atau bolehlah kita artikan sebagai hal yang akan dimasukkan di program. Nah, kalau sudah dideklarasikan, kita lanjutkan. Deklarasi biasanya disimbolkan dengan jajaran genjang seperti itu. Kemudian tanda panah itu untuk tanda melanjutkan, ya, tanda panah ke bawah. Kemudian program kasir, ya, ini karena programnya adalah nama programnya apa ini. Ya. Kemudian ya seperti ini contohnya ya. Nanti akan saya berikan filenya ke kalian. Kalau sudah menggambar algoritmanya seperti ini ya, lebih mudah dalam bentuk flowchart. Tahapan berikutnya apa? Tahapan berikutnya kita akan belajar codingnya. Misalnya saja ya, seperti biasa codingnya kita menggunakan. Nah, Wida kok cepat sekali ngetiknya. Iya, disulapin salapin langsung. Ya, ini Wida kupas saja karena Wida sudah ngetik terlebih dahulu. Setelah selesai ya, ini programnya. Coba ya. Ini kalau yang berada di antara tanda slash, diawali tanda slash itu biasanya adalah keterangan. Keterangan itu hanya untuk membantu saja di sini.
dia biasanya tidak ditampilkan di programnya karena dia tidak terbaca oleh program ini. Seperti biasa, nanti kemudian jalankan ya. Nih misalnya ya, jumlah belinya kalian hanya membeli satu barang saja, nanti tampilannya tidak harus sama seperti tampilan yang saya berikan di awal tadi. Misalnya belinya hanya satu saja, nama barangnya misalnya hanya beli kecap saja ya, jumlahnya berapa, cuma beli satu, harga kecapnya berapa, misalnya 16.000. Nah ini tidak mendapatkan diskon ya, diskon Anda 0. Nah ini bayarnya misalnya kita bayar 20.000, nah, akan muncul kembalian seperti ini ya. Kemudian kita jalankan lagi, misalnya tadi satu dulu aja pun, barangnya kita beli apa sekarang, sabun, belinya berapa, 2, harganya berapa, misalnya harganya 20.000. Nah ini belum mendapatkan diskon juga. Dan seterusnya nggih. Mudah-mudahan kalian bisa paham videonya Bu Ida. Nanti kalau tidak paham boleh tanya-tanya ke Bu Ida nggih. Nah ini mau dikeluarkan ada iklan muncul ya, karena videonya sudah sangat panjang, saya akhiri sekian dulu ya. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan bertanya ke Bu Ida. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.